Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para rekan mahasiswa dan juga para pelaku UMKM yang menjadi motor penggerak ekonomi bangsa, serta para hadirin yang berbahagia. Pernahkah Anda atau teman dekat Anda memesan barang secara online dan menunggu dengan tidak sabar selama beberapa hari atau bahkan beberapa pekan? Namun, ketika barang tersebut datang dan kita melakukan unboxing, lalu jauh di luar dari ekspektasi. Dan bahkan, ketika kita mau melakukan komplain, akun kita justru malah diblokir oleh penjual. Di era digital saat ini, ponsel pintar kita menjelma menjadi pusat perbelanjaan raksasa tanpa batas. Namun di balik itu, ada bahaya laten yang mengintai. Berdasarkan rekapitulasi nasional dari BPKM, sepanjang tahun lalu saja, pengaduan sektor e-commerce dan niaga elektronik konsisten menempati urutan pertama dengan mencapai lebih dari 40% dari seluruh total kasus pengaduan konsumen di Indonesia. Fakta ini menjadi alarm keras bagi kita semua sebagai pelaku ekonomi, entah itu sebagai konsumen ataupun produsen. Kita seringkali melompat ke dalam ekosistem ini tanpa dibekali oleh payung hukum yang memadai. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mengajak hadirin semua untuk menilik lebih dalam bagaimana cara menjadi konsumen yang cerdas, memahami hukum, memahami hak dan kewajiban, serta mampu melindungi diri secara hukum berdasarkan dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU IT. Hadirin yang saya hormati, untuk menjadi konsumen yang cerdas bukan berarti menghafal semua pasal-pasal dalam undang-undang. Akan tetapi, Anda harus mengetahui 3 pilar dan wajib kita mempraktekannya mulai dari hari ini. Yang pertama, ada kenali dan tolak klausul baku yang merugikan. Seringkali ketika kita melakukan transaksi dari dalam aplikasi, muncul teks yang sangat panjang diakhiri dengan I agree atau saya setuju. Siapa di antara kita yang membacanya? Hampir tidak ada. Di dalam dunia hukum, perjanjian tersebut adalah perjanjian elektronik dengan klausul baku. Kita harus kritis berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada klausul baku yang secara tegas dilarang dengan kalimat barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Jika klausul seperti ini dicantumkan secara sepihak untuk menghilangkan pertanggungjawaban dari pelaku konsumen, dari pelaku usaha, secara hukum klausul tersebut batal dan hukum. Jangan ragu untuk mempertahankan hak Anda jika menghadapi aturan sepihak yang merugikan. Yang kedua, pahami langkah hukum saat terjadi sengketa. Jika Anda terlanjur dirugikan, apa yang harus dilakukan? Hukum kita menyediakan 2 jalur untuk penyelesaian. Yang pertama, jalur non litigasi, yaitu di luar pengadilan. Yang kedua, adalah jalur litigasi, yaitu di meja pengadilan. Bagi kita selaku masyarakat umum dan pelaku UMKM, jalur non litigasi adalah hal yang menguntungkan. Kita bisa melaporkan kerugian hukum ke BPKN ataupun menyelesaikannya di PPSK yang kini tersebar di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Proses di BPSK sendiri dirancang cepat, maksimal dengan 21 hari kerja, mudah dan murah, untuk menjembatani hak konsumen tanpa harus melewati drama meja hijau yang sangat melelahkan. Yang ketiga, amankan alat bukti elektronik Anda dari ancaman kejahatan cyber. Dari Direktorat Pidana Cyber Bareskrim Polri atau patrolicyber.id menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, yaitu modus penipuan transaksi belanja daring kini mendominasi dengan teknik social engineering atau rekayasa sosial atau manipulasi psikologis. Banyak konsumen kalah berargumen atau laporannya ditolak karena mereka menghapus riwayat obrolan atau membuang teks resi pengiriman. Ingatlah, pasal 5 UU ITE menegaskan secara eksplisit bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya apa? Screenshot atau tangkapan layar percakapan Anda dengan penjual, foto produk atau video pembukaan paket yaitu unboxing, serta rekam mutasi rekaman digital adalah senjata hukum Anda. Jangan pernah menghapus bukti-bukti tersebut sebelum transaksi Anda selesai dengan sempurna. Di era digital, rekam jejak elektronik adalah perlindungan terbaik Anda. Hadirin yang saya banggakan, teknologi digital diciptakan untuk mempermudah kita, bukan untuk menyebab kita dalam kerugian ekonomi ataupun hukum. Namun, regulasi yang bagus dari pemerintah tidak akan pernah cukup jika kita sebagai konsumen atau pelaku usaha memilih untuk tetap tidak peduli. Mari kita ubah kebiasaan kita, berhentilah menjadi konsumen yang impulsif, dan mulailah menjadi konsumen yang kritis. Baca dengan teliti sebelum menyetujuinya, dan dokumentasikan setiap percakapan, ataupun ketahuilah kemana Anda harus melapor ketika hak-hak Anda dilanggar. Bagi rekan-rekan UMKM, pahami pula kewajiban ini agar usaha Anda menjadi tumbuh besar dan bisnis Anda terpercaya dan juga berintegritas. Sebab pada akhirnya, perlindungan konsumen
yang kuat tidak dimulai dari ruang sidang, akan tetapi dari ketelitian dan kecerdasan jempol kita masing-masing di ponsel kita. Jadilah konsumen yang cerdas, tegakkan hak Anda, dan mari kita bersama-sama membangun ekosistem digital ekonomi Indonesia yang aman, adil, dan berkepastian hukum. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.